Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Yang melayani firman Tuhan dalam ibadah online pada hari Minggu ini adalah Pendeta Emeritus Hotler Abner Manurung STH. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Kita datang kepadanya dengan sukacita dan rasa syukur kita, sebab Ia adalah Allah yang baik dan selalu memberkati kita. Bersama pemazmur kita dapat berkata, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 14 bait yang pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebaktian hari ini, tema khotbah kita adalah memahami yang dipikirkan Allah. Melalui teks firman Tuhan yang akan kita baca bersama, kita dapat belajar tentang hal penting dan mendasar terkait menjadi pengikut Kristus. Kiranya firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kebaktian ini, kita bersama-sama dapat untuk mengevaluasi sikap hati, pola pikir, motivasi, dan harapan-harapan kita selama ini dalam mengikut Yesus Kristus. Memahami yang dipikirkan Allah sangat mempengaruhi dan menentukan arah dan tujuan hidup dan pelayanan kita. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa, di dalam tuntunan dan kuasa-Mulah kami boleh hidup dan mengalami kasih karunia-Mu serta berkat-Mu. Kepadamu juga kami menaikkan syukur dan pujian kami melalui ibadah kami ini.
kami merendahkan hati kami ya Tuhan di hadapan-Mu melalui kebaktian ini. Dan kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kuasa Roh Kudus sendirilah yang mempersatukan kami anak-anak-Mu di dalam ibadah ini. Walaupun kami masing-masing berada di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Namun, kami yakin, di dalam seluruh rangkaian ibadah ini, kami dipersatukan di dalam Kristus untuk menaikkan syukur, doa, pengharapan, dan bersama-sama kami boleh menikmati kasih karunia dan tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan yang diperdengarkan di dalam ibadah ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur, pujian, dan kekaguman hati kami atas kuasa dan kasih Tuhan yang mengiring perjalanan hidup kami masing-masing, memelihara, menjagai, menguatkan iman kami di tengah-tengah badai COVID-19 yang menerpa dunia saat ini. Namun, Engkau meneduhkan hati kami dan menyemangati kami di dalam persekutuan kami dengan kuasa-Mu, ya Allah Ketiga yang Esa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berita anugerah yang disediakan Tuhan bagi kita melalui kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Tuhan berfirman, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan untuk menempuhkan rencana dan kehendak Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Untuk itu, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita buka dan kita harapkan, kita mohon kuasa Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dan Allah kami, yang oleh karena kasih setia-Mu, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Kami muliakan Engkau ya Kristus, yang telah berkorban untuk keselamatan kami, dan oleh karya pengorbanan dan kasih-Mu, kami beroleh tuntunan Allah dalam kehidupan ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang menolong kami masing-masing di dalam mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh menemukan rancangan Tuhan yang indah dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan, memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati Tuhan yang sudah mengasihi kami. Ya Bapa, tiadalah kami mampu untuk memahaminya, jikalau tidak Engkau sendiri yang menyatakannya bagi kami, menanamkannya di dalam hati maupun dalam relung-relung jiwa kami, menerangi akal pikiran kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28, saya akan bacakan kepada kita. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
tema khotbah kita. Memahami yang dipikirkan Allah. Ini didasarkan dari pembacaan kita. Kenapa? Yesus menegur Petrus. Bukankah kata-kata Petrus itu sebagai ungkapan cinta dan kasihnya kepada Yesus? Coba bayangkan, jikalau Anda melihat saudaramu terancam, lalu berkeluh kesah dan menderita. Lalu saudara berdoa, kiranya Tuhan mengenyahkan semuanya itu daripadamu, saudaraku. Kira-kira apa reaksi kita kalau orang yang kita doakan itu bereaksi seperti yang dilakukan oleh Yesus ini? Saudaraku, padahal Petrus yang sebelumnya dipuji oleh Yesus, kini dikatakan sebagai iblis karena merupakan batu sandungan bagi Yesus. Alasannya adalah karena Petrus tidak memikirkan yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Apa yang dialami Petrus ini amat sering juga kita alami. Kita tidak mampu memahami pikiran, apalagi rencana dan kehendak Allah, sehingga kita cenderung mengikuti kehendak kita sendiri. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ke-9. Allah mengatakan kepada nabinya, yang tugas nabi itu hanya mewartakan sabda dan kehendak Allah saja. Tapi Tuhan mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau demikian, memang amat sulitlah bagi kita untuk mengerti dan memahami apa yang dipikirkan Allah, karena terbentang jarak yang sangat jauh. Namun yang sulit itu tidak berarti tidak mungkin. Sebab sesungguhnya Allah sendiri berkenan memberitahukan pemikiran dan rancangannya untuk kita. Dalam Yeremia, kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, Allah berfirman, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Perhatikan, sangat jelas apa yang ada di dalam rancangan dan pikiran Allah atas kehidupan kita masing-masing. Bagi kita, Tuhan mempunyai pikiran dan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dan untuk mewujudkan rancangannya itu, Ia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia dan harus menderita dan mati di salib, lalu bangkit pada hari ketiga. Ketika Yesus memberitahukan pikiran dan rancangan Allah itu kepada murid-muridnya, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan,
Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat Matius 16 ayat 22 dan 23. Apa yang ada di dalam pikiran Petrus saat itu adalah pikiran yang sangat wajar ada di dalam pikiran manusia pada umumnya, yaitu pikiran dan harapan memperoleh kenyamanan duniawi dan menolak segala kesusahan hidup. Tuhan Yesus menegur Petrus dengan sangat keras, merupakan bukti bahwa kita harus sungguh-sungguh menyadari dan bangkit untuk meninggalkan segala keterikatan kita akan kenyamanan terhadap hal-hal yang dari dunia ini. Fakta bahwa Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis." Ini bukan ditujukan kepada pribadi Petrus, tetapi kepada iblis yang merasuki dan mengendalikan tindakan Petrus saat itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa selama kita masih terikat pada kenyamanan di luar Kristus, di luar naungan kuasa Allah, iblis akan mendapatkan kesempatan penuh menguasai pikiran, hati, dan perbuatan kita untuk melawan Allah dan menggagalkan rencana Tuhan yang indah dan terbaik bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan Petrus dalam mengimani Yesus sebagai Mesias adalah ketika Yesus tidak sesuai dengan konsep berpikirnya. Sebagai orang beriman, kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan. Kita harus merendahkan diri dan pikiran kita di bawah kuasa Kristus. Tuhan Yesus Kristus melalui teks firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajarkan 3 hal yang penting agar kita dapat semakin memahami pikiran Allah dan semakin mampu melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Seperti yang diucapkan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-24. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri adalah sebuah sikap mengalahkan kepentingan diri sendiri demi kehendak Allah dan kepentingan sesama. Itu berarti menyangkal keinginan daging kita, ego, ambisi, pikiran, perasaan, dan kehendak diri sendiri, lalu bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Pada saat kita berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, kita sedang belajar untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak seperti pikiran, perasaan, dan kehendak Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah menonton YouTube ketika Persatuan Bangsa-Bangsa membagi-bagikan makanan bagi masyarakat Afrika yang hancur berantakan pada waktu. Berduyun-duyun
datang mengantri. Lalu bantuan ini terdiri dari minyak, beras, susu, gula, kopi, dan yang lainnya. Saking banyaknya orang yang berantri, rupanya persiapan yang dilakukan, yang dipersiapkan oleh badan kemanusiaan ini tidak cukup. Pada antrian terakhir, si wartawan ini melihat seorang gadis usia 16 tahun. Kurus kering, hanya tinggal tulang. Pas gilirannya, dia hanya kebagian 1 butir pisang. Lalu pisang itu dibawa, nggak langsung dimakan. Si wartawan ini bertanya, "Dek, kenapa nggak kamu makan? Apa kamu tidak lapar?" "Ya, saya sangat lapar, sudah sekian hari saya tidak makan." Tapi langsung dia berlari ke bawah pohon. Ada 3 adik-adiknya yang masih kecil. Ada 5 adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Lalu si gadis ini membuka pisang itu, membagi pisang itu menjadi 5. Coba Bapak Ibu bayangkan, sebutir pisang dibagi 5 menjadi 5 potong. Bukan 6. Lalu dikasih sama adik-adiknya yang 5 ini. Kemudian si gadis itu menjilati kulit pisang itu, saudara-saudara. Inilah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Dia butuh dan sangat butuh. Tetapi dia mau mengorbankan, mengabaikan kebutuhannya. Jadi di dalam menyangkali diri itu kita juga melihat kepentingan diri kita. Tetapi menyangkali diri yang dimaksud di sini mengutamakan Tuhan dan kehendak Tuhan. Kasih, kebenaran di dalam relasi dengan sesama manusia. Berarti mau menderita bagi Kristus. Dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke-29 firman Tuhan berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia." Menderita bisa juga berupa perlakuan tidak adil, dibenci, diintimidasi oleh orang lain karena status kita sebagai pengikut Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20b dan 21, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Oleh karena itu, renungkanlah firman Tuhan setiap hari dan mintalah Roh Allah, yaitu Roh Kudus, untuk memberikan hikmat dan pengertian bagimu, agar kita dapat memahami dan melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, dan hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan pengucapan syukur kita. Marilah kita mengarahkan hati sambil mengingat persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Kita menghayati firman Tuhan sebagai dasar ungkapan syukur kita melalui 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil menyampaikan persembahan kita, marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 145 bait yang pertama. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa membawa persembahan kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh menyampaikan persembahan kami. Kiranya apa yang kami sampaikan ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami baik majelis atau komisi yang menggunakannya, dapat menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jemahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.